jatuh lagi. Nah, posisinya kayak gitu tuh. Nah, kelihatan kan? Sahabat-sahabat dokter hewan, sahabat-sahabat peternak Indonesia, kali ini saya ada pasien ayam betina. Ini ayam hutan Sulawesi. Ini jenis kelaminnya betina, dia kena tetelo. Kalau bahasa umumnya sih tetelo dibilang. Jadi kepalanya tuh muntir kayak gini. Ini udah nggak makan. Nah tuh lihat, udah nggak makan tuh. Itu ada gejala saraf. Sebenarnya nih kalau secara gejala klinis, kita bicaranya gejala klinis ya, ini cenderung kena ND. Sebenarnya kalau gejala stargazing namanya, ini melihat bintang, ini sebenarnya gejala dari hampir semua jenis penyakit unggas, mulai dari avian influenza, terus ini bisa juga yang lain gitu, korisa juga bisa seperti ini, tergantung juga sih. Ini kalau bahasa medikalnya ini mother of symptom, ibu dari segala jenis macam penyakit ya. Memang ada, ini bukan lagi lesi patogenik atau bukan lagi gejala khusus gitu loh. Tapi kalau ini kemungkinan cenderungan ini kalau udah sampai seperti ini biasanya ND. Tapi kenapa dia nggak mati? Padahal ini kan saraf. ND itu dibagi 3, ada yang ganas, yang medium, sama yang tidak terlalu ganas. Ada yang lento, meso, sama velo kalau nggak salah, velogenic. Yang ini cenderung yang velogenic, ini yang membunuh, yang paling fatal ini. Karena apa dibilang fatal? Karena diserang itu saraf. Nah ini kayak begini nih posisinya nih, saraf. Nah harusnya unggas yang kena ND jenis saraf seperti ini, nephrogenik ini biasanya mati, dominan mati. Cuman kenapa dia nggak mati? Kemungkinan si unggas ini, si ayam ini sempat divaksin ND sebelumnya. Jadi dia sudah punya kekebalan spesifik yang bisa menetralkan virus ND yang masuk, yang menginfeksi. Jadi yang harusnya dia itu ganas menjadi tidak terlalu ganas, tapi masih menimbulkan gejala klinis. Anggaplah begini, dia dulu pernah divaksin ND, menghasilkan 1000 tentara untuk melawan virus ND yang akan masuk. Nah sekarang dia diserang sama ND, penyakit ND, virus ND itu ada 80 atau 800. Jadi kan 1000 tuh, 1000 tentara yang dihasilkan dari proses vaksinasi ND, menghasilkan 1000 tentara ND, antibodi terhadap ND, tentaranya terhadap penyakit ND. Sekarang hari ini dia sebenarnya terinfeksi 800 virus ND atau penjahat ND. Jadi kalau tadi jumlahnya itu 1000 melawan 800, dia masih punya defense, sisa defense itu 200. Itu masih bisa bertahan. Andai kata kalau dia tidak pernah divaksin, dia tidak punya kekebalan spesifik atau tentara terhadap ND, ketika penjahat atau virus ND ini masuk, anggaplah 0 tak punya tentara, tiba-tiba ND masuk, ini kemungkinan pasti mati nih kemungkinannya. Jadi kalau besok ada yang kayak kemarin sempat nanya waktu saya ngobatin Makau itu, virusnya apa sih? Sorry kalau saya nggak melakukan diagnosa sampai dengan isolasi virus, saya nggak akan jawab. Sebenarnya ini hari ini pun saya juga tidak akan menjawab apakah ini 100% ND. Makanya dari awal saya juga bilang ini kira-kira atau diduga ND. Nah anggaplah ini sekarang penyakit virus. Penyakit virus itu nggak bisa diobatin menggunakan antibiotik,
nggak bisa diobatin menggunakan antiparasit, nggak bisa diobatin menggunakan doa. Ya, penyakit virus hanya bisa dilawan menggunakan antibodi. Nah, sekarang karena yang digunakan untuk menetralisasi virus untuk melawan virus adalah antibodi, jadi si unggas ini, dalam kasus ini ayam ini, harus bisa menghasilkan antibodi yang baik. Nah, antibodi yang baik ini didapat dari mana? Ya, dari makan yang baik. Problemnya, ayam ini sudah nggak makan 3 hari. Jadi kotorannya itu sudah hijau, hijaunya itu hijau cerah. Nah, hijau cerah itu bukan karena infeksi bakteri, tapi karena unggas ini, si ayam ini sudah puasa. Nah, kalau sudah terlalu lama puasa, yang keluar itu udah cairan empedu. Cairan empedu kan itu warnanya hijau. Nah, itu yang keluar. Itu ciri-ciri unggas atau ayam ini puasanya cukup lama. Jadi kalau berak hijau itu enggak hanya menggambarkan itu diinfeksi bakteri, bukan, tapi bisa juga itu karena dia puasa atau starving, kelaparan dalam jangka waktu yang lama, sehingga yang keluar dari saluran pencernaannya itu ya hanya cairan empedu. Kan cairan empedu itu berfungsi dalam pencernaan. Nah, jadi karena nggak ada pakannya, ya cuman cairan empedu yang diolah sama asam yang ada di saluran pencernaannya aja yang keluar. Nah, kembali ke permasalahan tadi, ini permasalahan virus harus dilawan menggunakan antibodi. Nah, antibodi didapat dari mana? Dari dalam tubuhnya sendiri. Nah, dari mana? Dari dia makan. Kalau dia nggak bisa makan, ini nggak akan survive. Jadi pertanyaannya sekarang, kita harus bisa buat dia makan. Oke, sekarang kita coba buat makanannya, mudah-mudahan dia bisa makan. Oke, sampai jumpa dalam waktu kelolanya. Dadah. Ditunggu Om ya, ditunggu kok dadah malah sih. Tunggu. Oke, nyambung lagi. Nah, sehari ini kita bakal mau kasih makan ini apa ya, konsentrat namanya, tapi kalau bahasa familiarnya carun, padahal carun itu kan brand. Ini konsentrat, kita kasih air. Kenapa kita nggak kasih airnya terpisah, maksudnya konsentrat kering? Karena satu, kita mau bantu pencernaan yang udah lama berpuasa karena dia nggak bisa makan. Kedua, si ayam ini kan gejala saraf di kepala tuh, dia noleh ke atas terus. Nah, dia kalau nelen itu pasti kan bermasalah, limbing, dia goyang gitu loh. Setiap nelen ayam itu kan makan kan naik gitu kan kepalanya. Nah, nggak makan naik gitu kan, dia goyang kayak gitu kan. Nah, waktu nelen makan goyang karena kepalanya agak rada mereng. Ini biasanya dibikin dia muntir-muntir gitu. Sekarang kita coba kasih makan dulu, apakah dia mau. Mudah-mudahan dia mau. Ambil. Nah, ini juga tips nih. Kita karena sendiri, ini kamera dipegang tripod ya. Ini biar nggak susah, kita lipat kayak begini aja. Ini restrain namanya, untuk megang burung. Ini juga bikin si ayam ini nggak kesusahan. Coba kita kasih lampu dulu supaya jangan ada bunyi senja dia. Halo, adik makan dulu. Maka dia makan. Ternyata makan dia. Sebelum ini jadi berantakan dan datengin semut, kita cobain dulu. Dia makannya cukup bagus. Ini treatmentnya tadi baru cuma ngasih simptomatis aja sih, ngasih obat simptomatis. Maksud simptomatis itu obat gejalanya aja.
Kita lanjut pembahasannya sambil dia makan ya. Jadi kenapa saya kasih air, saya campur si konsentrat ini dengan air supaya dia nggak usah minum air lagi, karena sama polanya. Coba dilihatin waktu dia makan. Nah, dia kan ngangkat kepalanya tuh untuk masukin makannya. Nah, tuh. Nah, kalau ini kita biarkan dia berdiri makan, maka kepala ini ngangkat kan cukup tinggi. Nah, kepala yang ngangkat cukup ini tinggi ngayun ini yang bikin dia bakal susah. Susahnya kenapa? Karena kepalanya mereng-mereng kayak begitu, nggak jelas harap dia tambah timpang-timpung gitu. Ini bertahap aja. Kasih lagi yang nggak banyak supaya dia lebih tahap makannya. Ini dikasih air langsung supaya nggak perlu minum air lagi dia. Biar tinggal makan ini bisa kecerna. Pastikan ini konsistensinya seperti ini ya. Jadi ini bisa dihancurin, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Kenapa nggak boleh terlalu basah? Nanti kalau terlalu basah dia mencret. Coba kita cek temboloknya. Temboloknya udah mulai di sini. Kita kasih makan sekemampuannya dia, ad libitum, jangan kita batasi. Kenapa saya taruh makanan yang di sebelah sini? Karena mata yang sebelah sini masih bisa buka sedikit. Ini mata yang sebelah sini masih bisa buka sedikit. Saya lihat di sini, masih bisa buka sedikit. Jadi kalau kita taruh di sebelah kiri sini, dia masih bisa lihat. Kalau kita taruh sebelah kanan, dia tidak bisa melihatnya. Saya colok gini aja, nggak mau untuk bergerak ya. Baru pembukanya kalau dia benar-benar insecure posisinya. Ini belum saya kasih antibiotik sebagai penanganan pencegahan infeksi sekundernya, infeksi lain. Karena infeksi virus itu kan tidak mungkin cuma virus doang infeksi, bisa jadi karena dia imunnya drop, bakteri yang harusnya baik menjadi bakteri jahat. Nah, kenapa kalau kita flu dikasih antibiotik zaman dulu, kalau sekarang kan enggak. Nah, ini kita restrain lagi. Nah, saya tunjukin cara restrainnya ya. Ini ayam itu diposisikan seperti ini, posisikan seperti ini. Saya pinggirin dulu makanannya. Ini dibeginikan cara restrainnya. Ini dibeginikan, ayam dibeginikan supaya ayam ini nggak berontak, karena resiko cedera kalau berontak itu kan obat. Nah, ini dimasukin ke sini, ya kayak bedong bayi gitulah. Buat bapak-bapak yang sudah punya baby pasti tahu caranya. Ini membuat hewan itu semakin tenang karena kan kainnya lembut. Ini kalau udah kayak begini, kita pegang bagian belakangnya sini. Kita masih makannya lagi nih. Masih makan lagi. Kita kasih respon dulu sedikit. Buka mulutnya, kasih makan.
kayaknya dia udah selesai makan, kita pindahin aja dulu. Ini temboloknya juga ada penuh terisi, bagian tembolok tuh di sini, ini udah penuh terisi. Waktu makan saya juga lus-lus supaya isi tembolok ini bisa lebih turun ke bawah, jadi dia maksimal makan. Bagian sini juga ada sedikit lebam mungkin nih karena dia pontang panting ya 3 hari. Bagian sini lebam. Mungkin kalau posisinya dia kalau hari-hari biasa tuh begini, di bawah ini, kepala bagian ini di bawah. Kalau kita buka juga matanya itu agak sakit, dia merah. Normal sih, saya cek korneanya masih normal, cuman rada sakit tuh. Aslinya mukanya kayak begini, aslinya kayak gini tuh. Kelihatan kan ya, jadi lebam kayak begini. Ini lebamnya bagian sini ya, bukan bagian sini. Ini jadi dia rada pilek, cuman nggak pilek-pilek banget gitu, ada cairan bening. Kalau dia biasanya ada sumbatan atau ada infeksi saluran pernapasan bagian sininya nih. Secara anatomi apa Lourde namanya, Lourde apa saya lupa ya. Ini bagian sininya nih bengkak. Ini nggak ada bengkak, cuman bagian belakang sini aja bengkak. Oke, kita biarin burung sih. Kita biarin ayamnya ini istirahat. Sembari saya pijat-pijat dulu sebagian sininya. Ini masih kaku banget. Ini kita kasih istirahat malam ini, kita kasih lampu. Ini bolamnya bola hangat ya, bukan LED. Ini bola biasa yang untuk penghangat anak ayam. Ini tujuannya supaya si ayam ini dia membakar makanannya untuk menghasilkan hangat tubuh. Karena posisinya dia sekarang sakit, kita biarkan makanan yang dia makan, dia hancurkan ini, dia olah dalam tubuhnya untuk jadi nutrisi tubuhnya, bukan difokusin untuk ngangetin tubuhnya. Jadi kita bantu untuk ngangetin tubuhnya pakai si bolam ini. Kita kasih istirahat dulu sekarang. Kita masukin dulu sini. Nah, kita bersih dulu. Kita bersihin. Kita twist dulu kamera, kita flip ke sini. Kasih kain dulu ya, soft kalau kurang guling. Kita masukin sini. Sekarang dia udah bisa berdiri ternyata, dari yang hanya rebahan. Saya bukan tukang sulap, saya juga bukan dokter hewan yang jago-jago amat. Mungkin ini juga alam mendukung dia. Dia juga mau berusaha, si unggas ini mau berusaha, jadi dia sekarang bisa berdiri. Jatuh lagi lah, posisinya kayak gitu tuh. Nah, kelihatan kan? Itu tadi pertama kalinya dia berdiri tuh. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, terlihat tuh. Nah, tapi udah bisa berdiri sekarang tuh. Berdiri lagi. Nah, matanya udah mulai bisa buka-buka sendiri. Tadi kalau kita buka kan itu melawan dia. Sekarang sudah mulai intip-intip cantik ya. Mulai suara juga ada tik 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 tik. Ya, sampai jumpa di besok hari. Kita kasih istirahat dulu. Sampai jumpa burung. Ini hari pertama, tanggal 1 Februari 2021. Kita ikutin terus update-nya. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Dadah. Apa kelihatan? Dadah.
Bye.